Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan membahas tentang clustering partisi dengan menggunakan salah satu algoritma yang cukup populer, namanya Kamin. Gitu. Nah, menunjukkan ini adalah bilangan bulat. Gitu. Jadi ini adalah menunjukkan bilangan bulat yang menyatakan jumlah klasternya. Gitu. Min adalah rata-rata. Jadi nanti rata-rata itu untuk mengukur pusatnya. Itu. Jadi min itu nanti pusatnya diukur dengan rata-rata. Gitu. Kalau pusatnya tidak diukur dengan rata-rata, misalnya dengan median, maka namanya K-median. Jadi ini ada kemungkinan kombinasi variasi dari ini adalah misalnya K-median seperti itu. Nah, ini sangat sederhana itu. Jadi Kamin itu algoritmanya sangat sederhana itu. Jadi nanti dalam Kamin itu setiap klaster itu nanti memiliki suatu titik yang namanya pusat klaster atau disebut sebagai sentroid. Nih. Nah, nanti di awal itu Anda secara random itu menentukan sentroidnya itu. Jadi kalau Anda misalnya menentukan jumlah K-nya berapa, K itu misalnya K sama dengan 3 itu. Nah, berarti nanti Anda menentukan sentroidnya itu. Anda punya K sama dengan 3, berarti nanti Anda perlu membuat 3 buah sentroid C1, kemudian sentroid untuk klaster 2 itu C2, kecil ya nih, kalau klaster nanti C-nya besar itu. Lalu ada juga sentroid untuk C3. Gitu. Jadi kalau Anda membuat K cluster, maka Anda melakukan ini, memilih ini, K point sebagai sentroid awal. Gitu. Lalu dari sini Anda menentukan titik-titik mana yang paling dekat dengan pusat klaster yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Itu. Nah, kemudian nanti setelah masing-masing dibuat klaster, sudah ditentukan kelompok-kelompoknya, lalu dihitung pusat klaster yang barunya di mana. Itu. Apakah setelah pengelompokan itu pusat klasternya berubah atau tidak. Gitu. Lalu setelah itu, kalau berubah, ya berarti nanti dilakukan pengelompokan lagi. Gitu. Dan seterusnya, sampai nanti sentroidnya itu tidak banyak berubah lagi. Gitu. Jadi sampai sentroidnya itu tidak berubah. Nah, jadi seperti ini itu. Nanti memerlukan dari sisi kompleksitasnya ini ditentukan oleh nilai N, gitu. Jumlah titiknya berapa, kemudian nilai K, ini jumlah number of cluster, lalu jumlah iterasi, kemudian jumlah atribut. Nah, ini jumlah iterasi itu bergantung pada penentuan titik awalnya. Jadi berapa iterasinya itu bergantung pada pemilihan sentroid awal. Kalau Anda milih sentroid awalnya itu tepat, gitu. Nah ini mungkin beberapa iterasi nanti sudah konvergen. Gitu. Tapi kalau Anda memilihnya salah, itu mungkin setelah ratusan iterasi mungkin tidak akan bisa belum konvergen. Gitu. Nah, sehingga ada beberapa penelitian yang seringkali mengkombinasikan antara metode optimasi dengan cluster Kamin. Gitu. Nah, metode optimasi itu digunakan untuk memilih sentroid awal ini. Gitu. Jadi Anda bisa mengombinasikan antara misalnya algoritma genetik, gitu. Jadi gen, itu lalu dikombinasikan dengan Kamin. Gitu. Jadi fungsi dari algen adalah untuk menentukan pusat
klasternya. Nah, nanti untuk menentukan kedekatan dari suatu titik itu Anda bisa menggunakan beberapa ukuran itu. Jadi waktu awal kuliah kita telah berbicara tentang distance atau similarity. Nah, jadi kita ketemu lagi di sini dengan istilah Euclidean distance, kemudian juga cosine similarity. Nah, ini adalah beberapa salah satu ilustrasi untuk jalannya algoritma Kamin itu. Nah, jadi di sini kita akan membuat klaster yang jumlahnya itu 3. Itu. Nah, sehingga kita akan memilih 3 titik yang menjadi pusat klaster awal. Itu. Nah, jadi kita pilih 3 titik itu. Nah, 3 titik itu boleh dipilih dari titik yang ada dari data. Bisa juga dipilih dari titik yang tidak ada dalam data ya. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Nah, berarti pusat klasternya adalah itu, random K1, K2, K3 itu. Nah, lalu kita cari itu, kira-kira titik mana yang paling dekat dengan masing-masing klaster ini. Nah, jelas nanti ini terus lebih dekat ke sini itu dibandingkan dengan yang K2 itu. Lalu ini juga lebih dekat ke K2 itu. Nah, kalau ini jelas lebih dekat ke K3. Nah, lalu kita golong-golongkan itu. Nah, berarti yang sewarna ini adalah yang ini itu. Jadi kita punya klaster yang ini itu. Jadi pusatnya itu ini. Nah, sampai sini. Nah, ini adalah klaster yang nomor 1 itu. Lalu yang klaster nomor 2 itu adalah yang ini itu. Jadi ini lalu sana itu. Nah, yang klaster nomor 3 itu ini itu. Nah, lalu kita hitung sentroidnya itu. Setelah kita kelompokkan ini, apakah sentroidnya tetap di sini ataukah berubah itu. Nah, lalu kita hitung sentroidnya. Nah, ternyata setelah kita hitung, sentroidnya itu beda dengan sentroid yang kita tentukan di awal. Gitu. Nah, berarti dipindah. Ini berarti ini dipindah ke sini. Itu. Ya, ke sini, kemudian yang ini kita pindah ke sini. Itu. Lalu yang ini tadi kita pindahkan ke sini. Lalu kita golong-golongkan lagi. Gitu. Nah, jadi kita pindah tuh. Nah, nanti ada titik yang berubah itu. Jadi beberapa titik itu berubah itu. Jadi yang sebelumnya ini, nah ini sebelumnya ini di K1, tapi sekarang dia pindah ke K3 ini tuh. Lalu ini sebelumnya di K1, dia sekarang pindah ke K2 itu. Nah, jadi titik-titik itu berubah. Nah, lalu setelah itu kita hitung lagi itu sentroidnya itu berubah atau tidak itu. Nah, selama sentroidnya masih berubah itu Anda bisa melanjutkan prosesnya seperti itu. Tapi kalau Anda misalnya ingin stop, ya sudah, Anda sudah puas dengan klasternya ini. Jadi ada beberapa cara untuk menghentikan suatu clustering itu. Anda bisa menentukan jumlah iterasinya adalah maksimum 100 gitu. Nah, konvergen atau tidak konvergen, pokoknya sampai 100 itu akan selesai. Atau Anda berhentinya adalah sampai konvergen. Gitu. Nah, itu beberapa cara untuk menghentikan suatu kamin. Itu. Nah, jadi terus itu prosesnya seperti itu. Nah, berubah lagi. Gitu. Jadi, nah sekarang kita evaluasi. Jadi karena kita membuat klasternya kan bisa menggunakan beberapa nilai K itu. Nah, jadi kalau K-nya sama dengan 2, maka kita juga punya klaster itu. Lalu K-nya sama dengan 4, kita juga punya klaster. Lalu kalau K-nya sama dengan 5, kita juga bisa punya klaster itu. Nah, untuk mengevaluasi maka kita gunakan ini SSE ini itu. Jadi lalu
yang mana yang bagus? Itu. Jadi yang bagus itu kalau SSE-nya itu adalah kecil. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan SSE itu, maka klaster yang bagus itu adalah yang nilai SSC-nya itu kecil. Gitu. Yang bagus, yang kita anggap ini bagus ya, itu jika nilai SSE-nya itu kecil. Gitu. Jadi kalau nilai SSE-nya besar itu berarti dia kurang bagus. Gitu. Nah, jadi Anda menggunakan rumus yang ini. Itu. Jadi ini distance. Itu. Jadi distance itu adalah jarak antara MI dengan X. Gitu. Nah, jadi X itu adalah ini apa? X itu adalah datanya ini. Itu. Jadi X itu adalah datanya. Lalu kalau MI itu adalah pusat dari klaster CI. Gitu. Nah, jadi misalnya Anda punya ini, jadi Anda misalnya punya titik ini, misalnya titik nilainya adalah 2, misalnya 4, kemudian katakanlah misalnya Anda punya 8. Lalu ini ada klaster yang lain, itu di sini ada 2 titik saja misalnya, 20 sama misalnya 24 gitu. Nah, gimana ngitung SSC-nya itu? Nah, maka di sini Anda cari misalnya ini C1, ini itu C2. Nah, berarti berapa ini pusat klaster dari M1-nya ini? Itu. Pusat klasternya adalah rata-rata dari ini. Itu. Jadi karena ini hanya satu dimensi ya. Itu. Jadi plus 8 dibagi dengan 3. Gitu. Jadi mungkin ini saya ganti aja, ini 6 tambah 8 itu 14 ya. 14 berarti dibagi 3 itu sekitar berapa itu? 4,2/3, 4,6. Nah, kemudian di sini M2-nya itu sama dengan 22. Gitu. Jadi itu. Nah, kemudian Anda hitung ini itu distance-nya itu, distance ke pusat itu. Nah, jadi Anda menghitung ini itu, berapakah distance dari 2, 4, 8 ke 4,6 itu. Nah, selisihnya berapa di sini? Selisihnya adalah karena distance-nya itu di sini hanya satu dimensi, maka meskipun Anda kuadratkan nanti hasilnya tetap sama ini. Jadi distance-nya adalah berapa ini tuh? Distance kuadratnya berarti ini adalah 2,6 itu. Kemudian di sini 0,6. Distance-nya tidak perlu kita kuadratkan ya. Kita untuk perhitungan ini kita gunakan yang saja selisih harga mutlak gitu. Jadi kemudian ini adalah 3,4 gitu. Nah, berarti Anda punya ini totalnya adalah 6, ini 6,6 itu. Lalu Anda juga hitung ini itu. Jadi 20 dengan 24 itu jaraknya ke 22 itu berarti ini adalah 2 kemudian ditambah dengan 2, ini totalnya adalah 4. Nah, jadi nilai SSC Anda itu sama dengan 6,6 ditambah dengan 4, gitu. Berarti sama dengan 10,6. Nah, jadi yang perhitungan yang ini itu adalah yang bagian dalam ini. Gitu. Lalu yang setelah Anda dapatkan untuk masing-masing, lalu Anda jumlahkan dengan yang ini. Gitu. Sigma yang ada di luar. Gitu. Oke, nah Kamin itu meskipun mudah dan bagus kadang-kadang hasilnya, tapi dia punya beberapa keterbatasan ya. Gitu. Jadi dia tidak bisa menghandle kalau klasternya itu beda ukuran, ataukah beda densitas, gitu, ataukah bentuknya itu tidak bulat ya, jadi non globular shape gitu.
Jadi kami juga punya masalah dengan outlier itu, karena dia kan berdasarkan sentroid itu. Jadi ini nanti berpengaruh dalam penentuan sentroid ini. Jadi efeknya ke penentuan sentroid. Karena kalau Anda punya outlier itu, maka nilainya itu bisa cukup besar itu. Nah, jadi misalnya ini itu. Jadi ini harusnya ada 3 buah klaster yang ukurannya berbeda ini. Jadi ini adalah C1, ini C2, lalu ini C3 itu. Ukurannya itu beda harusnya. Tapi kalau nanti Anda pakai clustering dengan Kamin, maka itu bisa bentuknya seperti ini gitu. Jadi karena dia mencari yang jarak terdekat ini. Jadi ada sini, kemudian ini gitu. Jadi ini pusat klasternya itu. Oke, jadi harusnya bentuknya seperti ini, tidak sama. Tapi dengan Kamin dia dibuat hampir sama itu. Nah, kalau densitasnya itu beda, harusnya ini densitasnya jarang-jarang yang ini, kemudian ini agak rapat, ini juga lebih rapat itu. Nah, kalau Anda melakukannya dengan Kamin, nanti hasilnya adalah seperti ini itu. Nah, jadi cenderung yang dekat itu, meskipun nanti ini beda densitas, itu dibuat jadi satu ini itu. Nah, jadi motongnya seperti ini karena partisi itu. Nah, lalu yang non globular itu, jadi bentuknya harusnya bisa seperti ini itu. Tapi dengan Kamin, maka nanti dia ya cenderung dibuat tidak bisa membuat seperti itu Kaminnya itu. Jadi cenderung ya potong di sini seperti itu. Nah, ini beberapa kelemahan dari Kamin itu. Jadi kalau densitasnya itu tidak sama, nanti Anda sebenarnya punya metode yang lain itu. Jadi yang misalnya DB clustering itu ya. DB scan kalau nggak salah ya itu. Jadi Anda melakukan clustering dengan berbasis densitasnya itu. Oke, nah untuk menghindari ini kelemahan dari Kamin ya bisa Anda buat banyak banyak klasternya seperti ini. Itu beberapa cara untuk menghindari supaya klasternya sesuai dengan yang aslinya itu. Tapi nanti setelah Anda buat banyak, nanti Anda perlu menggabungkan ini ya. Nah, susahnya itu gimana menggabungkannya itu supaya dia kembali ke dalam bentuk yang semula itu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi